Jadi mungkin pasal tambahannya nanti kita ikuti terus, apakah termasuk perencanaan, penganiayaan dan lain-lain yang Udah ada apa nih Gus? ya, saya sebenarnya kedatangan hari ini ke Polda adalah kangen sama beliau Pak Kapolda, karena memang lama ya tidak pernah jumpa sama beliau, hanya WA-an, termasuk kemarin ketika ada permasalahan, ada kader NU, kader Banser yang dianiaya, tahu kan teman-teman ya? Ya alhamdulillah tadi juga ketemu Pak Dirkrimum, Bang Hengki. Jadi kedatangan saya ketemu beliau, satu, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang sangat-sangat luar biasa, walaupun masyarakat sempat meragukan ya atas penetapan seorang perempuan, seorang anak, sehingga itu menjadi tanda tanya di masyarakat. Tetapi akhirnya kemarin dijawab dengan lugas, dengan tuntas, dan terobosan baru ya, apa yang disampaikan oleh Bang Hengki selaku Dirkrimum itu sungguh luar biasa. Artinya luar biasanya itu kenapa ini lama, itu dijelaskan secara elegan dan kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, karena ini menyangkut anak dan apalagi ada keterangan awal yang tidak jujur. Tetapi 10 hari itu sebenarnya waktu yang bagus, waktu yang sangat luar biasa, sehingga sampai ini diambil alih oleh Pak Kapolda Metro Jaya, ditangani oleh Dirkrimum. Ini merupakan yang harus kita apresiasi, karena kemarin kan di netizen itu kan hiruk pikuknya luar biasa. Ada apa ini? Apakah ini memang orang kuat? Saya bilang ada seorang kiai yang bertanya di grup, kebetulan saya adminnya di grup Santri ini Gus Dur, bahwa ini tidak ada urusan orang kuat di belakangnya para pelaku kejahatan tersebut. Tapi ini murni adalah persoalan hukum, karena polisi tentunya ingin membuktikan kejaksaan dan pengadilan itu dalam posisi benar. Jangan sampai nanti diperadilankan nanti kemudian gugur. Nah, ini sudah fix, dan mudah-mudahan adik David sampai tahu sendiri kan bagaimana sadisnya, bagaimana kejamnya. Kita doakan mudah-mudahan adik David diberi kesembuhan, dan yang paling penting tidak mengalami traumatik, apalagi sampai gagar otak dan lain-lain. Gus sendiri sudah ini kan teman-teman di Ansor ikut mengawal ini. Iya, kalau di Ansor kan secara dia melakukan secara prosedural. Nah, kalau saya di BKN, karena kami juga adalah bagian dari Nadien, tapi terlepas David itu anaknya, Ansor anaknya, NU atau bukan, itu kewajiban kita untuk mengawal kasus tersebut gitu loh. Ketika polisi sudah bekerja dengan benar, maka polisi harus diapresiasi. Jangan ketika lambat, dihujat, dicurigai macam-macam, ini tidak boleh gitu loh. Wong kasus kemarin ya, oknum polisi yang bintang 2 aja, itu sama bapak-bapak kepolisian juga diusut tuntas, termasuk S, termasuk T kan begitu kan, yang kasus narkoba maupun yang kasus pembunuhan. Artinya hukum sekarang tidak pandang bulu. Jadi saya sekali lagi selaku Ketua Umum BKN, selaku warga NU juga mengapresiasi. Jadi ada kiai yang untuk disampaikan kepada Bapak Kapolda, terima kasih, matur suwun, dan mohon maaf jika kami tidak sabar seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada beliau, ya Gus, yang penting kita ini jalurnya sesuai hukum aja, tidak dalam tekanan siapapun, karena ini menyangkut kejahatan terhadap anak dan perilakunya juga anak. Ya seperti itu. Tapi Gus secara pribadi melihatnya kasus ini seperti apa? Wah ya, ini makanya kan katanya Dirkrimum kan ada pasal tambahan ya, karena memang sadis banget itu. Jadi mungkin pasal tambahannya nanti kita ikuti terus, apakah termasuk perencanaan, penganiayaan dan lain-lain. Yang pasti memang ini harus punya terobosan hukum yang baru, harus dihukum yang seberat-beratnya. Supaya apa? Supaya anak-anak muda itu
tidak gampang untuk main hakim sendiri. Jadi ini harus menjadi shock terapi bagi semua anak-anak muda. Jangan coba-coba main hakim sendiri, dan itu sudah dibuktikan langsung diringkus dan efeknya sampai ke bapak-bapaknya kan gitu kan. Masalah pajak ini hikmah yang sangat luar biasa, tetapi sayangnya ada adik David yang menjadi korbannya itu tadi. Ada rencana untuk jenguk David terus? Saya insya Allah saya upayakan untuk menjenguk David. Saya sudah punya nomor teleponnya bapaknya Mas David. Ya mudah-mudahan saya direspon dan saya bisa menjenguk adik David gitu kan. Gitu. Gus, jika ini semua terbongkar kasus di pajak ya, di Dijen Pajak ini, bisa dibilang David ini salah satu pahlawan pajak juga ya, bisa bersih-bersih di pajak gara-gara dia. Tapi iya, memang setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Sekarang ini kan rame di medsos ya, ada yang mungkin dijual Robiconnya, ada yang menghimbau kepada anaknya untuk tidak berlaku mewah-mewah. Bagi saya sih silahkan Anda bermewah-mewah. Yang penting hasilnya itu dari kerja yang benar, dari kerja yang halal. Kan itu kan, nggak ada salahnya kan orang itu kaya, orang itu sugih. Tapi ketika Anda dengan kekayaan bisa menjerumuskan anak-anak kita kepada jurang yang sangat menyesatkan. Ini kan Mario ini kan dengan kekayaan dia terjerumus gitu loh. Hati-hati dengan kekayaan itu, karena kekayaan itu dapat membuat kita terpeleset, sangat mudah untuk terpeleset seperti itu. Gus, gimana? Kan semalam juga Bapak Presiden bilang memberikan data shock terapi kepada jajaran yang dibawahnya, jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu memamerkan apa. Gus, ini gimana? Betul, ya namanya pemimpin khususnya pejabat negara karena memang digaji dari uang rakyat. Jadi himbauan dari Bapak Presiden atau Bapak Kapolda kepada seluruh jajarannya untuk tidak berfoya-foya, untuk tidak hidup glamor, itu ya benar gitu loh, karena itu memang dari hasil uang rakyat gitu loh. Lah kalau saya jual rawon bidadari misalnya tuh, punya Harley atau punya ini, ya nggak masalah, wong jualannya rawon. Tapi itu saya punya Harley. Punya Harley? Ya punya lah. Ya, insya Allah punya lah. Cuman kan nggak perlu untuk dipamerkan atau ditunjukkan. Oke. Doanya itu ya buat David. Doanya. Iya, mari kita berdoa untuk David, karena saya bacakan ya, saya dapat WA, jadi ada percakapannya bapaknya David ketika ditanya sahabatnya. Nah ini bunyinya. Nah ini. Assalamualaikum, piye jo kabare? Update dari Dokter Tatang. Pembengkakan kepala sudah berkurang drastis sehingga David selalu berusaha melawan sakitnya. Ini nanti tak kirim ke teman-teman wartawan ya, perkembangan David ya. Nah yang paling penting David ini bagaimana harus segera Allah memberikan kesembuhan, minimal bisa sadar dulu, bisa menyapa orang tuanya, bisa menyapa sahabatnya, dan kemudian bisa hidup normal kembali, tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Karena kalau melihat bagaimana penganiayaannya, aduh sadis, kejam sangat luar biasa. Oke. Ya. Itu ya.